Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini saya dipercayakan sekali lagi untuk membawakan satu perenungan yang saya tentu harapkan tidak hanya menjadi sebuah reminder bagi kita, tapi juga memberikan satu kekuatan kepada setiap kita. Karena itu mari kita sama-sama buka dari 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Hanya satu ayat saja, karena itu saya ajak kita untuk sama-sama membacanya bersamaan pada hitungan yang ketiga. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Baik, kalau sudah ketemu semuanya kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini kalau kita lihat berita di Indonesia, kita akan menemukan dan kita akan menyadari memang kondisi Indonesia lagi nggak baik-baik saja, begitu ya. Kita bisa melihat misalnya belum lama negara kita mengesahkan RUU TNI begitu, yang pada akhirnya membuat banyak warga negara Indonesia itu berkoar, marah begitu ya, sampai mereka melakukan aksi-aksi yang menciptakan ketegangan antara aparat keamanan dengan warga negara Indonesia. Dan belum lama lagi kita melihat bahwa IHSG ternyata anjlok hampir sampai dengan 8%. Saya belum update lagi hari ini apakah lebih turun lagi atau bagaimana. Cuman kita tahu dari berita kemarin itu anjloknya sampai dengan 8%, padahal baru dibuka beberapa menit. Terus ditambah lagi dengan kita makin gelisah dengan keputusannya daripada tarif war yang dibuat oleh Donald Trump, yang akhirnya membuat banyak negara itu gelisah begitu, takut begitu dengan kebijakan yang dilihat sangat one-sided sekali, hanya menguntungkan Amerika, dan pada akhirnya membuat salah satu negaranya adalah negara Indonesia juga jadi gusar. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, kemarin saya coba cek berapa banyak angka pengangguran di Indonesia. Ternyata per Februari 2025 kemarin ada sejumlah 18.610 orang yang sudah kena PHK. Hal-hal seperti ini pada akhirnya membuat kita jadi seperti gelisah, dan saya pikir nggak sedikit bahkan dari kita pun terdampak karena kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan belakangan ini di Indonesia. Pekerjaan kita jadi terhambat karena ada banyak kebijakan-kebijakan atau enggak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia. Bahkan mungkin beberapa dari kita juga sulit untuk tidur karena kita pikir apa yang harus saya perbuat ke depan. Bisnis saya gimana caranya bisa survive dengan kondisi seperti ini. Pekerjaan saya bagaimana caranya saya bisa pertahankan. Bagaimana caranya saya bisa mengembalikan income yang dulu kemarin bisa dengan angka menyentuh berapa sekian, sekarang hanya berapa sekian. Atau bahkan mungkin beberapa dari kita pun juga melihat harga barang-barang di sekitar kita bukannya makin turun, tapi makin mahal. Sementara penghasilan kita tiap bulannya bukannya makin banyak, tapi mungkin menurun karena beberapa hal yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Bapak Ibu Saudara, kejadian-kejadian seperti ini pasti membuat kita pada akhirnya banyak bertanya, loh kenapa ya Tuhan izinkan hal seperti ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan kondisi Indonesia seperti ini? Kenapa enggak buat aja hidup kita itu smooth sailing aja, udah gampang, enak, gak perlu ada halangan, gak perlu ada penderitaan. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau memang benar dalam malam ini ketika kita datang ke dalam kebaktian doa Rabu, lalu kita juga mulai bertanya, kenapa ya Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini, dan kita bergumul dengan hal itu, maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memberikan satu jawaban kepada setiap kita. Tapi jawaban ini sebenarnya bukan hanya memberitahukan kepada kita apa sih purpose daripada penderitaan, tapi juga menjadi satu jawaban yang sebenarnya ingin menguatkan setiap kita dalam menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan jawaban ini sebenarnya terlebih dahulu kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus pada saat itu mereka bukan hanya menghadapi masalah yang datang dari dalam gereja, tapi ternyata mereka juga menghadapi masalah yang datang dari luar gereja. Masalah yang datang dari luar gereja adalah ketika mereka berhadapan dengan tetangga mereka, berhadapan dengan pemerintah yang pada saat itu adalah pemerintah Romawi.
Mereka hidup, mereka bergumul karena kehadiran mereka sangat tidak disukai dengan tetangga mereka. Enggak peduli kamu adalah orang Kristen yang berbakti kepada Tuhan atau kamu orang Kristen yang berbakti kepada negara, kami enggak suka sama kamu. Makanya pada akhirnya orang-orang yang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus ketemu sama tetangga mereka yang enggak percaya kepada Yesus, mereka dimusuhi. Mereka dijauhi. Pekerjaan mereka juga dibuat sulit, mereka banyak yang berdagang. Tapi akhirnya dagangan mereka seringkali dibuat sulit untuk datang pengunjung. Sengaja biar mempersulit kehidupan orang-orang percaya. Pajaknya mereka dibuat lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Sampai kepada harga yang gak masuk akal. Tapi mereka gak bisa protes. Mereka gak punya kekuatan untuk mengubah itu. Mereka gak punya power. Mereka gak punya kekuatan politik. Mereka harus bisa terima doang kondisi seperti itu. Dan ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, dari dalam gereja sendiri, pada akhirnya mereka bukannya bertemu dengan orang-orang yang bisa saling nguatin, enggak. Tapi dari dalam gereja terjadi juga perpecahan. Kenapa? Karena ada beda pendapat. Saya megang pengajarannya Paulus. Saya bilang saya enggak memegang lagi pengajaran Paulus. Pengajaran Paulus itu enggak benar. Ketegangan ini pada akhirnya bukannya saling menguatkan, tapi justru saling adu baku hantam antara satu sama lain. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangin ini kondisinya jemaat Korintus. Senin sampai Jumat, mereka harus berhadapan dengan tetangga, dengan kebijakan pemerintah yang gak fair sama mereka. Sudah begitu, selesai hari Senin sampai Jumat, Sabtu sama Minggu, mereka ke gereja, mereka berkomunitas, bukannya mereka dapat recharge, bukannya mereka dapat kekuatan, mereka harus menghadapi permasalahan demi permasalahan lagi di dalam gereja. Drama demi drama lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu kalau kita sekarang di dalam konteks kita hari ini, kita masih bersyukur karena kita masih punya yang namanya small group Christ Cell. Karena di dalam small group Christ Cell itu jadi wadah di mana kita sebenarnya bisa curhat. Wadah di mana kita tuh sebenarnya bisa ngomong, ini loh saya punya masalah ini. Karena pasti ada tempat di mana kita, aduh saya nggak tahan, saya bingung. Saya sebagai pria, saya sebagai kepala keluarga, sebagai penghasil uang, sebagai tulang punggung keluarga, saya bertanggung jawab untuk bisa setidak-tidaknya kasih makan kepada istri dan anak di rumah setiap hari. Tapi dengan kondisi seperti ini Indonesia sekarang yang lagi nggak baik, saya harus berbuat apa? Bingung dan lain sebagainya, tapi nggak dikip sendiri, bisa curhat di sana. Para istri ketika lagi kumpul, lagi small group, bukan cuma baca Alkitab, tapi bisa saling curhat juga. Bisa ngomong, saya kalau lihat suami saya pulang, dia pulang dengan kondisi yang lusuh, capek. Tapi saya juga nggak tahu gimana cara hibur suami saya. Gimana cara saya nguatin dia. Padahal dia lagi bergumul, saya tahu pergumulannya nggak gampang. Tapi saya nggak tahu gimana cara menghibur dia. Bisa saling curhat, bisa saling kasih kekuatan, bisa saling kasih masukan. Itu masih enak Bapak Ibu Saudara. Tapi coba bayangin, jemaat di Korintus udah capek ngadepin dunia di luar, begitu datang ke gereja menghadapi lagi drama-drama yang tidak diperlukan. Menghadapi lagi yang namanya perpecahan, tidak ada tempat bagi mereka untuk recharge. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke dalam ayat 17, Paulus sendiri bilang, memang betul penderitaan kamu tuh gak gampang pasti. Karena aku pun juga mengalami hal yang sama kayak kamu. Penderitaan kita nggak gampang. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita lihat bahasa Indonesia, kita nggak begitu mendapatkan nuansa Paulus itu menunjukkan penderitaan kita tuh berat. Tapi ternyata kalau kita lihat ke dalam bahasa Yunaninya, justru Paulus itu menunjukkan, dia menggunakan kata thlipsis yang kalau akar katanya itu coba ditelusuri secara dalam, pada akhirnya ngomong tentang pressure atau crushing. Artinya Bapak Ibu Saudara, itu sebuah permasalahan yang sampai membuat orang itu terasa seperti di pressure, seperti di crush. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin gambarannya itu seperti cara orang zaman dulu membuat anggur. Nah mungkin beberapa dari kita itu suka pernah melihat ya, ada satu foto atau satu gambar, atau enggak kalau Bapak Ibu Saudara punya Netflix, pernah nonton The Chosen ya? Ya, The Chosen ya, yang series itu ya. Itu ada proses di mana satu scene nanti di mana mereka itu lagi mempersiapkan wine atau minuman anggur. Caranya adalah itu semua anggur dikumpulin ke satu wadah gede. Nanti mereka akan bersihin dulu kaki mereka dan lain sebagainya. Nanti baru diinjek-injek, dipres, dihancurin. Atau enggak kalau enggak pakai kaki mereka biasanya pakai tangan. Mereka akan hancurin tuh anggurnya sampai keluar semua sari-sarinya.
keluar itu yang bisa jadi minuman anggurnya, nanti diolah lagi baru bisa diminum. Bapak Saudara, kata di crush atau di pressure itu sama kayak begitu. Kita tuh sama masalah tuh seperti diinjek-injek, kita seperti dibejek sedemikian rupa sampai hancur, sampai sari-sarinya tuh keluar. Nah, Paulus menggunakan kata itu untuk menunjukkan penderitaan kita tuh separah itu, seintens itu. Tapi aneh, karena begitu ngomong tentang penderitaan, Paulus melanjutkannya dengan kata ringan, yang which is nggak make sense. Tadi baru aja ngomong ini di crush, ini dibejek, ini di pressure. Tapi tiba-tiba dia ngomong ringan. Ini maksudnya apa? Nah Bapak Ibu Saudara, kata ringan itu sebenarnya diambil dari kata elafros. Betul, diterjemahkannya itu memang pada akhirnya ringan. Tapi ringannya itu bukan punya konotasi dia merendahkan. Enggak. Karena ada banyak orang tuh kalau punya masalah mungkin pengen ngebantu ya. Niatnya baik. Tapi mereka ngomongnya, udah gak apa-apa kamu masalahnya masih bisa ditanganin. Seakan-akan tuh kayak dikecilin. Kayak dikerdilin masalahnya. Enggak, Paulus enggak begitu. Paulus tuh ngomong lebih kepada konsepnya itu seperti beban. Bebannya itu ringan. Jadi memang betul itu nge-pressure kita, itu nge-crush kita, tapi ternyata ringan. Nah tapi kita jadi bingung kan, kenapa bisa ringan? Kok bisa? Kan tadinya katanya nge-crush, nge-pressure, tapi ringan. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata kuncinya yang Paulus pengen kasih tunjuk kepada jemaat di Korintus adalah, dia pengen kasih lihat memang bisa ringan karena kita itu punya satu mindset. Mindsetnya adalah kita ngelihat bahwa penderitaan yang nge-crush kita, yang nge-pressure kita sedemikian rupa, akan terasa ringan kalau kita sandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, mungkin untuk memperjelas ini saya mengutip tulisannya daripada Arken Hughes begitu ya. Dia bilang, for Paul, the affliction which once left like a little weight around his neck now seems weightless. Weightless, jadi ringan, tapi bukan tanpa alasan. Karena dilanjutkan lagi, in comparison to his eternal load of glory. Philip Hughes concludes, affliction for Jesus' sake, however crushing it may seem, is in fact light, a weightless trifle when weighed against the mass of that glory. Itu kira-kira mindset yang dimiliki oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin ingin, kalau mungkin kita kan masih agak susah ya konsepnya kayak, itu maksudnya kayak gimana kayak, jadi kita ngebayangin gitu kalau nanti ada sebuah glory gitu kan, terus jadi lebih ringan itu maksudnya kayak gimana, kayak kita masih kurang nangkep. Nah mungkin saya ingin membantunya dengan menceritakan kisah salah satu teman saya. Jadi teman saya ini dipercaya menjadi mentor daripada katekisasi di gerejanya dia. Jadi ketika saat dia melayani sebagai mentor di gerejanya, kebetulan dia dapat katekisan. Katekisan itu adalah peserta katekisasi. Katekisan yang non-believer. Kenapa dia ikut katekisasi? Karena dia pengen tahu Yesus itu siapa. Kok kamu orang Kristen bisa berani bilang bahwa Yesus itu Allah yang benar? Sementara yang lain juga ngomong begitu. Saya penasaran dengan kekristenan itu seperti apa. Dia ikut katekisasi itu akhirnya. Nah Bapak Saudara, sampai suatu hari, anak ini memang anak yang pintar ya. Anak yang pintar, kritis. Dan suatu hari dia datang ke teman saya, karena dia kan dimentorin oleh dia ya. Jadi dia datang, dia bilang, saya tuh masih bergumul untuk percaya kepada Tuhan. Karena masih banyak pertanyaan yang saya tuh sebenarnya belum tahu, belum dapat jawabannya, nggak jelas. Jadi saya tuh masih ada keraguan. Jadi saya pengen ngomong fair-fairan sama kamu hari ini. Saya pengen ngomong bahwa saya ada begitu banyak pertanyaan, tapi kalau kamu nggak bisa jawab, saya minta maaf. Saya mungkin nggak akan jadi percaya sama Yesus. Dan kalau saya nggak percaya sama Yesus, itu bukan salah saya. Tapi itu salah kamu yang nggak bisa memfasilitasi saya. Wah, teman saya ketika dapat omongan kayak begitu, wih, pressure-nya itu bukan main. Gentar dia. Gimana nih caranya dapat katekisan yang kayak begini modelnya? Kalau nggak dilayanin, nggak percaya sama Tuhan.
Kalau nggak bisa jawab, padahal pertanyaannya itu pertanyaan yang kebanyakan dijawabnya itu sama hamba Tuhan misalnya. Kalau nggak bisa jawab, dia nanti malah nggak mau percaya sama Yesus. Dia rasanya punya pressure itu, dia cerita sama hamba Tuhannya. Singkat cerita, Bapak Saudara, solusinya apa? Dia bayar harga. Menderita banget. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu, karena katekisasinya dimulai hari Minggu. Senin sampai dengan Sabtu, dia belajar lebih. Misalnya, dari hari Minggu itu keluar satu topik. Ngomongnya soal apa? Doktrin Allah. Jadi kalau ngomong tentang doktrin Allah, dia akan pelajarin dulu apa itu doktrin Allah. Dia akan tanya kepada hamba Tuhan, ini kalau misalnya pertanyaannya begini gimana? Kalau pertanyaannya begitu gimana? Dia kasih berbagai pertanyaan, banyak diskusi. Jadi sehari dia bisa luangin waktu itu 2-3 jam buat persiapan. Itu susah banget. Bapak Saudara, teman saya itu bukan orang yang gak ada kerjaan. Kalau dia gak ada kerjaan, dia mengisi waktunya dengan seperti itu masih gampang. Tapi dia punya kerjaan, dia punya tanggung jawab yang gak gampang juga. Tapi dia masih harus melakukan itu. Menderita, tiap hari dia luangin waktu seperti itu. Tapi Bapak Saudara, sampai dia bilang, dia cuma doa sama Tuhan. Dia bilangnya kayak begini, Tuhan tolong jangan sampai penderitaan saya, apa yang sudah saya usahakan ini jadi sia-sia. Saya cuma minta Tuhan tolong lembutin hati dia. Saya cuma mau dia bisa percaya, udah that's it, Tuhan tolong. Dan benar, Tuhan tolong sampai pada akhirnya ketika hari terakhir katekisasi, bincang-bincang, akhirnya dia bilang, saya mau percaya sama Tuhan, saya mau dibaptis, saya udah yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Teman saya yang dengar itu rasanya kayak lagi jalan di padang gurun terus dikasih air. Lega bukan main rasanya. Dan dia sampai terharu, dia bilang thank you Lord, thank you. Ternyata gak sia-sia. Dan lebih terharu lagi Bapak Ibu Saudara ketika dia melihat temannya itu dibaptis di hari Minggu. Dia datang ke satu KU yang memang didesain khusus untuk membaptis temannya. Dia lihat temannya dibaptis oleh pendetanya di gerejanya. Dan dia nangis. Dia bilang, Tuhan thank you udah jawab. Saya menderita memang. Saya sampai harus kadang bergadang. Saya kadang harus persiapan lebih. Saya kadang gak ada waktu buat diri saya sendiri. Tapi kalau udah ngeliat kayak begini, saya tuh rasanya melihat semua penderitaan saya itu worth it untuk dijalanin. Walaupun saya berdarah-darah, walaupun saya tertatih-tatih, tapi akhirnya sekarang saya ngelihat, oh ini loh rencana Tuhan buat hidup saya. Bapak Ibu Saudara, yang Paulus ingin katakan kepada setiap kita, hari ini kita punya beban berat, kita capek, banyak bukan penderitaan kita. Setiap kita punya masalah yang berbeda-beda, bukan? Gak ada yang tahu orang lain. Kita nangis di hadapan Tuhan sendiri, kita bergumul sendiri di hadapan Tuhan. Kita menjerit, Tuhan kapan Engkau akan menolong saya? Mana jawabanmu? Tapi Tuhan bilang, percaya padaku. Penderitaan yang kamu jalankan hari ini, itu gak akan sebanding dengan rencana indah yang sudah kusiapkan buat kamu. Memang betul untuk mencapai rencana yang indah yang sudah kukerjakan itu, kamu harus lewatin ini semua. Tapi ini semua worth it. It's worth it. Karena itu Bapak Saudara, saya setuju dengan perkataannya Paul David Tripp. Dia bilang, what we suffer is not a failure of God's plan, but a tool to bring us in line with God's plan, so that we will love that what He is prepared for us more than we love our present comfort. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, destination terakhir kita bukan untuk menikmati apa yang dunia tawarkan, bukan untuk menikmati apa yang kita pengen capai di dunia ini, tapi yang menjadi final destination kita adalah menikmati kepenuhan daripada rencana Tuhan yang indah itu, yang udah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Menikmati kemuliaan yang nantinya kita bisa rasakan bersama-sama dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk menutup, Paul David Tripp juga mengatakan, all the hardship and loss we face are designed by God to prepare us for our eternal home. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memang menderita, permasalahan kita banyak, tapi tidak apa-apa.
sekalipun itu meng-crushing kita, sekalipun itu mempressure kita sedemikian rupa, dan kadang kita nggak tahu apa maksud dan tujuan Tuhan. Ingat di akhir dari perjalanan yang tidak mudah ini, Tuhan punya rencana. Yang Tuhan minta hanya, percayalah, aku punya rencangan yang baik bagimu, dan kamu berjalan bersama-sama dengan aku.